Alison. Alison! Whoa! Christ. Alison! Kembali lagi dengan Fast Mopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Saya saranin buatin kopi dulu sebelum nonton filmnya. Karena kali ini menceritakan sekelompok orang yang dibayar sebuah perusahaan obat untuk menjadi kelinci percobaan. Sebelum obat itu dipasarkan secara global. Akan tetapi tidak sesimpel itu. Dari efek samping obat baru tersebut mereka mengalami gejala yang tak biasa. Hingga membuat mereka harus menahan rasa kantuk yang sangat parah. Dan jika sampai tertidur. Alison! Tapi sebelum lanjut, mudah-mudahan kalian subscribe channel ini supaya saya tidak kebawa ngantuk ceritainnya. Dan inilah kisah selengkapnya. Di awal film, kita diceritakan tentang perusahaan farmasi bernama Blackwood. Perusahaan tersebut sering membuat gebrakan dengan menciptakan obat-obat baru setiap tahunnya. Saat ini, sudah terpilih 7 relawan yang salah satunya adalah wanita bernama Clara ini. Dengan menjadi relawan di perusahaan ini, bayaran fantastis sudah di depan mata. Sebagai teman sekamar, gadis bernama Alice ini mengungkapkan rasa bahagianya karena sebentar lagi ia akan menjadi orang kaya baru. Akan tetapi Clara yang kelelahan tak begitu menggubris bacotannya. Dan tak lama setelah itu, semua relawan disuruh berkumpul di ruang pengujian. Terlihat mereka pun sangat kesal karena di ruangan tersebut tak ada sinyal. Lalu seorang pengawas bernama Dr. Barkey mengatakan kalau mereka semua akan melakukan uji klinis fase pertama. Dan dosis yang pertama akan diberikan sekitar 20 mg. Dan akan dilanjut dengan dosis yang lebih tinggi kalau sudah masuk pengujian tahap akhir. Selain itu, waktu yang akan mereka habiskan di sini adalah sekitar 5 hari. Dan dalam durasi waktu tersebut, semua tak diperbolehkan untuk keluar. Setelah meminum obat tersebut, mereka pun dicek secara berkala apakah ada efek samping atau tidak. Tapi sejauh ini sih kayaknya masih aman. Claire is sleeping. Rupanya bukan Clara saja yang mengalami mual seperti ini. Ternyata pria yang bernama Amir ini mengalami hal yang serupa. Yeah, really doing the Lord's work. Thought there'd be a few others. Entah apa yang terjadi, tapi Clara merasa ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Dan berhubung susah tidur, Clara pun mencoba jalan-jalan saja. Mereka semua merasakan keanehan yang sama. Lalu semuanya menduga jika obat yang mereka minum merupakan obat penahan rasa kantuk yang masih dikembangkan. Singkat waktu, Dr. Barkey yang panik menelpon atasannya. Ia pun merasa curiga terhadap obat yang diberikan kepada relawan itu. Karena setelah tadi dicek, efek dari obat tersebut membuat peradangan di otak mereka. Akan tetapi Dr. Barkey diminta untuk diam saja dan lanjutkan saja pengujiannya. Singkat cerita, Dr. Barkey memberikan pengumuman kembali. Katanya kini ada sedikit pengujian tambahan yang mana mereka semua tak diperbolehkan untuk tidur. Sontak saja, semua orang heran apalagi dengan dosis obat yang ditambahkan. Not great with it close. Stop it, give me a break. Setelah kejadian itu, Clara pun merasa tak sanggup dengan semua ini. Apalagi sekarang, dosis dari obat yang mereka konsumsi malah dinaikkan. Tentu saja ini membuat mereka tak mau lagi meminumnya. Karena mau bagaimanapun juga, ini tak sesuai dengan kesepakatan di awal. Untungnya Dr. Barkey paham apa yang mereka rasakan. Dan tentu saja, mereka diperbolehkan untuk berhenti saat ini juga. Akan tetapi Dr. Barkey mengatakan, kalau upah mereka akan dinaikkan menjadi 500 miliar. Mendengar duit begitu banyak, mereka pun bersedia melanjutkan, tapi beda halnya dengan Clara dan Amir. Mereka merasa jika ada yang janggal dengan semua ini. Di tengah kemeriahan itu Alice menghampiri Clara yang sedang termenung. Dan daripada pelangap-pelongo gak jelas, Alice memaksa untuk ikutan berjoget saja.
Akan tetapi yang awalnya susah tidur, Clara dan semuanya merasakan kantuk yang sangat parah. Singkat cerita, Dr. Barky khawatir karena mengetahui sistem imun para peserta sedang kacau. Ia pun meminta kepada atasannya agar segera dihentikan. Akan tetapi, para atasannya tetap meminta dilanjutkan saja. Karena mereka ingin tahu apa yang akan terjadi nantinya. Imagine having a flat you're not. That'd be insane. Putting into crypto. Well, that you? 30 grand you must have some. Scene beralih ke Amir. Rupanya ia curiga dengan semua kegiatan di perusahaan ini. Saat Dr. Barky pergi dari ruangannya, ia pun sangat syok saat melihat pemeriksaan otak mereka yang mengalami pendarahan yang sangat parah. Lalu Amir langsung menyalin data tersebut guna dijadikan barang bukti. Di waktu yang sama, Clara melihat Alice yang duduk sendirian dan mungkin saja ia ketiduran. I didn't. Alison. Alison! Wow! Christ. Alison! Ini sungguh mengerikan sekali. Alice yang langsung tewas itu disaksikan oleh Dr. Barky. Lalu tak lama, muncul suara alarm yang merupakan protokol keamanan. Dan ini tandanya, kalau seluruh ruangan akan segera ditutup. Atas kejadian itu, Dr. Barky yang sekarat meminta maaf kepada semuanya. Karena ia tak bermaksud membuat mereka berada di dalam bahaya. Lockdown complete. Amir yang panik menyuruh semua orang agar jangan tidur. Karena ia baru saja melihat fakta dari ruangan Dr. Barky tentang keadaan otak mereka saat ini. Ternyata gara-gara obat yang mereka konsumsi itu, otak mereka menjadi bekerja secara ekstrim. Dan jika sampai tertidur, maka otak mereka akan berhenti mendadak. Dan itu menyebabkan pembuluh darah di kepala mereka bisa pecah. Tapi semua itu bisa dihindari, asalkan bisa keluar dari tempat ini. Security leaks, bioterrorism, a million things. Sesaat kemudian Amir membagikan doping hisap untuk membuat mereka tidak ngantuk. Dan karena persediaan terbatas, mereka cuma kebagian 5 gram per orangnya. Lalu Amir peringatkan bahwa garam tersebut sifatnya hanya sementara. You've now been awake for over 100 hours. You're gonna wear yourself out. Singkat cerita, Ray merasa begitu ngantuk dan rasanya sulit untuk menahannya. Karena itu, ia mencoba meminta garam amonia ke semua temannya. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang mau berbagi. Ya mau gimana lagi, salah Ray sendiri malah dihabiskan dengan cepat. I don't believe in God. You always saved as Easter eggs every year. Kembali kepada Amir yang sedang mencari kesibukan demi menahan rasa kantuknya. Begitupun dengan Clara, ia pun mulai tak kuasa menahan kelopak matanya. Untung saja, Markus berhasil menyelamatkan Clara yang hampir meninggoy. Dirasa bengong akan berbahaya, Clara pun mencoba masuk ke ruangan Dr. Barky. Clara pun kaget saat mengetahui jika dirinya orang belangsak malah dijadikan kandidat utama di tempat ini. Kembali kepada Markus yang tengah berada di toilet. Di sana ia merasa mendengar sesuatu dan memutuskan mengikuti asal suara tersebut. Dan entah kenapa, ia malah melihat gerbangnya terbuka padahal masih belum waktunya. Mereka semua tak menyangka kalau Markus yang kelihatannya bugar malah bisa ketiduran seperti itu. Tak lama dari kejadian Markus, Clara yang juga tak kuat melawan rasa kantuk, ia pun pergi ke dapur untuk melakukan sesuatu. Setelah bugar, Clara mengajak semuanya untuk melakukan sesuatu sambil membawa peta gedung ini. Clara yang sebelumnya menemukan kampak berniat untuk menjebol temboknya. Karena menurutnya, dinding tersebut mengarah ke dekat lift yang akan membawa mereka keluar. Karena merasa masuk akal, mereka semua akan menjebol temboknya. Karena di balik tembok itu terdapat pelat baja, sekeras apapun menghantamnya pasti takkan bisa menjebolnya. Di tengah keputusasaan, Clara menghampiri Amir untuk meminta saran apa yang harus ia lakukan. Namun di sini tiba-tiba Amir meminta maaf dan memberikan sebuah kertas yang berisi pengakuan.
kalau ialah yang sudah memicu protokol keamanan yang membuat mereka semua terjebak di tempat ini. Rupanya, alarm terpicu karena Amir menyalin data rahasia dari komputer Dr. Balki. I should have known what would happen. Amir, get up! Amir sangat menyesali dengan kebodohannya itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Clara meminta Amir untuk melakukan cara supaya bisa membuat obat penahan rasa kantuk. Dan tentunya dari bahan-bahan yang ada di sini. Soalnya Clara mengetahui jika Amir seorang mahasiswa kedokteran. We take a shot of TP before the effects are irreversible. I don't know, you tell me. I'll go tell the others. I don't know, you tell me. Claire. Oh, there you are. Listen, Entah karena konslet atau memang ada yang sengaja mematikannya. Kejadian ini membuat rasa kantuk mereka semakin menjadi. Close your eyes. What? I'm not finding any fuse. they're all dead. Claire. Dan saat Amir datang, ia heran dengan orang-orang yang seperti menaruh curiga kepadanya. Bagaimana tidak, Amir adalah orang yang paling tahu dengan keadaan di perusahaan ini. Taking the uppers. Ray yang marah menyuruh Amir agar mengaku kalau dia memang bekerja untuk Blackwood. Namun seberapa kerasnya ditanya, Amir tetap tidak mengakuinya dan menganggap kalau Ray dan yang lainnya cuma kelelahan saja. Karena dengan omongan saja tak berhasil, Ray akan melakukan cara kasar supaya Amir bisa mengaku. Take a guess. Ray, no! Please stop, please Ray, stop. no, no! I'm working on something. Mendengar hal itu membuat Ray tak percaya. Bisa saja Amir cuma berbohong supaya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi pula, siapa yang mau jadi kelinci percobaan dari obat yang belum tentu ada khasiatnya itu? Lalu seketika Clara yang percaya menawarkan diri demi bisa menyelamatkan Amir. Di tengah peracikan obat tersebut, Vanessa mengajak Ray untuk bicara. Bahwa ia melihat Ray mematikan lampunya. Karena sudah ketahuan, Ray pun beralasan kalau ia ingin membuat Amir ketiduran. Supaya bisa melihat apakah dia akan tidur atau tidak. Lalu Vanessa mengeluarkan obat. Katanya cara ini lebih gampang agar Amir cepat tidur. I mean, yeah, but You take the formula. Singkat cerita, obat tersebut berhasil dibuat dan siap untuk diuji cobakan kepada Clara. Pada saat inilah kesempatan Vanessa untuk melancarkan aksinya. Di tengah kepanikan itu, mereka mencoba menggunakan obat penawar yang belum sempat Clara pakai. Akan tetapi, obat penawarnya terlempar dan yang di dalam gelas pun malah ikutan jatuh. Amir tahu kalau yang Clara lakukan ini cuma menggertaknya saja. Apalagi, ia menjadi satu-satunya yang Clara percaya untuk bisa selamat dari tempat ini. Dan memang benar, Clara takkan bisa membunuhnya dan memutuskan untuk menenangkan diri dulu. Singkat cerita, kondisi Clara yang semakin parah berusaha melawan rasa kantuknya. Untung saja Clara berhasil sadar, dan di saat itulah ia merasa ada yang janggal dengan tembok yang tak sengaja ia pegang. Karena merasa ada sesuatu di dalamnya, Clara pun meminta Paul untuk menjebolnya. Dan ternyata, di balik tembok tersebut ada sebuah ruangan yang kelihatannya adalah ruang otopsi. Dan Paul meyakini kalau yang di depannya ini adalah lift untuk mengangkut para pasien yang tewas. We can just go. Sementara di sisi lain, Amir yang juga belum tidur terlihat begitu kelelahan. Dan di momen seperti ini, Amir pun berhalusinasi dengan melihat Dr. Balki yang mengajaknya bicara. Supaya ia bisa memegang kendali di situasi seperti ini. Lalu scene berpindah kepada Ray yang tengah meratapi kematian Vanessa. Di saat itu, tiba-tiba ia menemukan catatan pengakuan Amir. Yang berisi permintaan maaf karena membuat semua orang terjebak di sini. Ya tentu saja, Ray pun sangat marah dan akan membuat Amir merasakan akibatnya. Roger, no. This is it. Go.
Melihat kejadian mengerikan tersebut, Clara pun meminta Amir untuk tetap tenang. Akan tetapi, Dr. Barky datang lagi dan lanjut menghasut Amir. Katanya, itu masih ada 2 lagi yang harus dibunuh. Paul yang begitu watodosnya membiarkan Clara dalam bahaya. Dan ternyata, tempat itu bukanlah lift melainkan ruang kremasi. Thank you for your patience. Karena kini gerbangnya sudah terbuka, Amir pun melupakan Clara dan bergegas keluar saja. Akan tetapi bukannya para medis yang menyambutnya, tapi malah para pria bersenjata yang datang. Mereka ini pastinya suruhan orang-orang Blackwood yang ditugaskan untuk membunuh para relawan yang tersisa. Karena jika ada yang masih hidup, maka kejahatan perusahaan farmasi ini akan terungkap. Ketika sedang mencari jalan keluar yang aman, Clara pun melihat mayat teman-temannya yang baru dikumpulkan. Dan ia meyakini kalau mereka akan segera dikuburkan untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Lalu karena tak ada pilihan lain, lalu scene berlanjut 4 bulan kemudian. Dan selama itu, Clara mengalami koma dan masih belum ada tanda-tanda akan sadar. Dan di televisi, terdengar sebuah berita tentang perusahaan Blackwood tersebut. Katanya investigasi yang menewaskan 6 orang dan 1 orang koma telah resmi dihentikan. Dan akhirnya film pun selesai juga. Saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.